berpikir tingkat tinggi ya. Sebuah layanan bimbingan konseling itu dikatakan HOTS apabila ada 3 proses ini Bapak Ibu. Yang pertama transfer knowledge, yang kedua critical and creative thinking, dan yang ketiga problem solving. Yang pertama terdapat proses transfer knowledge, yaitu perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik ke peserta didik ya, melalui proses diskusi. Yang kedua mengajak siswa untuk berpikir kritis ya dan kreatif. Lalu berikutnya yang ketiga problem solving, ada pemecahan masalah. Nah ini apabila layanan bimbingan konseling kita sudah ada 3 tahapan ini, maka bisa dikatakan proses bimbingan konseling tersebut sudah HOTS ya. Namun ada beberapa tahap lagi ya. Pada tahap transfer knowledge ini Bapak Ibu, pada ranah kognitif ya. Ranah kognitifnya di situ ada dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan ini definisinya. Lalu proses kognitif Bapak Ibu dikatakan HOTS itu apabila sudah pada C4, C5, C6. Apabila masih di tahap C1, C2, C3 maka itu disebut LOTS, Low Order Thinking Skill. Ini adalah taksonomi Bloom ya, gitu. Nah, ini kata kerja operasionalnya, dimensi pengetahuan ya, yaitu mulai dari C1, mengingat. Apabila di situ ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, dan seterusnya, ini masih C1. Lalu berikutnya memahami, itu mulai dari memperkirakan, menjelaskan, dan seterusnya. Lalu C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi ya, dan C6 mencipta, create. Ini masih lanjutannya ya. Lalu berikutnya di ranah afektif atau A ya, A1, A2, A3, A4, A5. Di sini mulai dari penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Berikut definisinya. Lalu ini kata kerja operasionalnya. A1 mulai dari mengikuti, menganut, dan seterusnya. A2 merespon, A3 menghargai, A4 mengorganisasikan, dan A5 karakterisasi menurut nilai. Ini kata kerja operasionalnya untuk afektif. Berikutnya di ranah psikomotor, mulai dari P1 imitasi, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Ini definisi maknanya. Kata kerja operasionalnya mulai dari P1, P2, P3, P4, P5. Nanti bisa Bapak Ibu baca di PowerPoint-nya ya. Nah berikutnya pada proses critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif, itu elemen dasarnya berdasarkan tahapan berpikir kritis atau Frisco ya. F-nya fokus, R-nya reason, inference, situation, clarity, and overview. Nah berpikir kreatif dapat berupa pemikiran imajinatif ya, menghasilkan banyak kemungkinan, solusi berbeda dan bersifat erat. Lalu berikutnya problem solving ya. Problem solving ini menentukan masalah dengan mengidentifikasi masalah, menjelaskan permasalahan ya. Bisa Ibu baca mulai dari menentukan masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi ya, masuk problem solving, lalu melaksanakan rencana, memeriksa solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan mengevaluasi solusi dan asumsi terbaru. Ini peta kompetensi 4C sesuai dengan pendidikan abad 21. 4C bisa kita lihat di tabel berikut Bapak Ibu. 4C. C yang pertama adalah creativity, thinking, and innovation.
Jadi berpikir kreatif dan inovatif ya aspeknya ini. Lalu C yang kedua adalah critical thinking and problem solving. C yang ketiga komunikasi dan C yang keempat adalah kolaborasi. Berikutnya ada tambahan lagi selain 4C yaitu informasi, media, dan teknologi skill atau ICT, serta ada karakter building yang dimasukkan di dalam pendidikan karakter dan spiritual values, nilai-nilai keagamaan. Berikutnya konsep dan pendalaman materi pelayanan BK berorientasi HOTS ya. Tujuannya adalah menjelaskan pengembangan pelayanan BK berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill HOTS ya. Dimulai dari analisis kompetensi dasar. Jika pada MAPEL yang diawali adalah analisis kompetensi dasar atau AKD. Tapi kalau di dalam bimbingan konseling yaitu analisis rumusan kompetensi atau RK. Analisis rumusan kompetensi ini bisa kita buka di POP Bapak Ibu ya, di halaman kalau di PDF itu di atas halaman 15, kalau di bawah itu halaman 25. Ya, jadi antara halaman 15 dan 25 itu Bapak Ibu ya. Jadi dari SKKPD itu lalu diambil, dirumuskan analisis rumusan kompetensi BK. Nah ini penjelasan dari tugas perkembangan atau SKKPD yang ada di POP yang saya sebutkan tadi ya. Ada serangkaian tugas perkembangan ya. Untuk SMP SMA itu ada 11 perkembangan. Di SMP 10 tugas perkembangan ya. Bedanya satu, kalau di SMA SMP itu ada tambahan kesiapan karir atau menikah atau pendidikan jenjang berikutnya ya, ada satu tambahan. Itu bedanya antara SMP dengan yang di SMA yang terdapat di POP. Nah, ini pengertian SKKPD nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Dari aspek perkembangan yang ada di tabel POP, Bapak Ibu buka POP sekali lagi halaman 15, antara halaman 15 dan 20 ada tabel itu Bapak Ibu analisis aspek perkembangan siswa ya. Jadi aspek perkembangan siswa selanjutnya menjadi rumusan kompetensi yang dirujuk oleh guru BK dalam mempersiapkan RPL ya. Dari situ lalu rumusan kompetensi ini dikembangkan lebih rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai tataran internalisasi tujuan, yaitu pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Ya, jadi dalam kita menyusun RPL itu sumbernya juga dari SKKPD, dari 11 atau 10 tugas perkembangan siswa itu kita rumuskan dalam rumusan kompetensinya, ya. Dan di tujuannya kita masukkan ya pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Lalu berikutnya penentuan target kompetensi, poin-poin yang harus diperhatikan tidak mengubah deskripsi pada KD. Nah, mengenal peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, rumusan kompetensi. Contoh di sini mengenal, ini kata kerjanya ya.
peran-peran sosial ini adalah materinya. Dari sini dua target KD dan tidak mengubah narasi KD, lalu berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis ya. Di sini ini ada dua target KD dan tidak mengubah narasi keterampilan dasar. Yang ini hanya ada satu KD dan tidak mengubah narasi dari KD. Itu bisa Bapak Ibu pelajari lagi di PowerPoint ya, saya hanya singkat saja. Nah, ini kata kerjanya mengenal, berinteraksi dengan kata kerja, variabelnya dalam memerankan peran jenis dan materinya peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Ini ranah kognitif yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dalam penentuan tingkat kompetensi KD tidak berpatokan hanya pada kata kerja yang ada pada KD. Membaca keseluruhan deskripsi, jika ada dua kata kerja, maka tingkat kompetensi pada KDRK BK tersebut ada dua. Ini contoh analisis KD. Nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa dibaca dan dipahami ya. Jadi untuk berinteraksi kata-kata kerja ini ya, menyajikan dan seterusnya, ini nanti yang kita hubungkan dengan kata kerja operasional yang ada di KKO tadi ya, di tabel C1, C2 sampai C6 itu kata kerja KD-nya ya. Situ lalu presisi, apakah di sini masuk presisi atau masuk kategori yang mana? Kalau di sini presisi atau P3, presisi yang P3. Dalam menyusun matrik sumbu simetri mapel ya, itu memindahkan kata kerja pada kolom yang sejajar ya. Ini LK yang harus Bapak Ibu kerjakan ya, LK yang harus dikerjakan. Di situ ada sumbu simetrinya. Nah, cara mengerjakannya Bapak Ibu bisa mengikuti sumbu simetri yang ada di PowerPoint ini. Langkah-langkahnya. Ini KKO-nya bisa dimasukkan di sini, identifikasi, menjelaskan, di sini. Nanti saya share juga contohnya. Ini ya. Jadi langkah kerjanya kalau pada mapel itu menentukan KKO. Ya, menentukan kata kerja gradasi operasional IPK KD pengetahuan pada sumbu simetri. Nah, nanti di LK1C ini kalau mapel. Tapi pada BK itu bukan pada ini ya. Ini untuk mapel yang BK yaitu menentukan kata kerja operasional IPK rumusan kompetensi pengetahuan pada matriks sumbu simetri. Ya, ada di LK1C juga. Jadi untuk LK1C Bapak Ibu harus benar-benar memahami langkah teknis yang ada di PowerPoint ini ya. Ini perumusan IPK ya, adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Itu pada mapel. Kalau BK rumusan kompetensi BK tertentu yang menjadi acuan penilaian ya. Kalau kita penilaian ini perumusan IPK-nya. Perumusan IPK-nya yaitu ini kalau kita langsung pada mapel aja, yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada rumusan kompetensi atau menganalisis KKO. Lalu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK ya. Nanti akan saya jelaskan UKRK itu seperti apa. Lalu klasifikasi indikator, ada indikator kunci ya, nanti konseling. Langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu pelajari. Ini fungsi
fungsi indikator itu mengembangkan materi layanan BK, mendesain kegiatan layanan, merancang dan melaksanakan kegiatan layanan BK. Ini fungsi indikator di dalam bimbingan dan konseling. Lalu analisis tingkat UKRK pada KD ya, UKRK urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian ya. Indikator sangat penting, indikator pendukung. Nah, indikator UKRK dapat dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator penting atau indikator pendukung. Ini pengertian UKRK nanti bisa dibaca Ibu ya. Ini klasifikasi indikatornya. Dalam melakukan penilaian ada indikator yang harus diujikan kepada siswa. Indikator kunci. Indikator kunci tidak boleh terabaikan oleh pendidikan dalam pelaksanaan penilaian, karena indikator inilah yang menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal. Sampai itu, pencapaian kompetensi minimal ini merupakan pencapaian berstandar nasional, bedanya dengan indikator pendukung dan indikator penilaian dalam melakukan penilaian. Bapak Ibu, sedikit penjelasan dari materi P1, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.